pertanyaan yang mendasar tapi sering membuat kita itu bingung saat ini. Apakah virus corona atau virus-virus lain yang terjadi belakangan ini yang dulu itu belum pernah ada begitu Ustaz? Ini ada kaitannya tidak dengan tingkat keimanan satu wilayah? Apakah virus ini tuh hadir karena sudah banyak kekufuran di umat manusia ini atau ketidakberimanan kita ini, bagaimana nih Ustaz? Ya kalau sekedar mengingatkan orang untuk ingat mati, ingat ketentuan Allah apa segala macam, itu bagus-bagus aja pada dasarnya, kan itu namanya ibrah gitu kan, pelajaran gitu. Tapi kalau saya memperhatikan bahwa ini tidak seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu memang langsung to the point gitu. Begitu mereka kafir, habiskan. Begitu mereka kufur, tenggelamkan. Begitu mereka cari gara-gara, bermasalah dan sebagainya, langsung dihukum mati dan sebagainya. Itu umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad itu kan dilindungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya umat Nabi Muhammad itu bukan hanya yang Islam ya, tapi yang kafir pun juga dapat kebaikan. Ya kebaikan, sebagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi kan menyebutkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bentuk rahmatnya Allah itu kepada umat Nabi Muhammad adalah apa yang dulu Allah terapkan dengan sangat keras pada umat-umat terdahulu, itu tidak lagi dilakukan sekarang. Jadi kalaupun ada yang kafir, ada yang ingkar, ada yang apa dan sebagainya, Allah tidak akan menghukum mereka sebagaimana dihukumnya umat terdahulu. Ada yang dicemplungin di laut, ada yang kena banjir bandang, ada yang digempa bumi, ada yang gunung meletus dan sebagainya. Itu karena kekafiran mereka. Maka yang Islam aman, yang ikut para nabi itu aman gitu ya. Kan yang ikut kapalnya Nabi Nuh kan aman, gitu kan. Yang kafir kan mati semua. Dan Nabi Nuh juga doanya juga serem itu. Jangan sisakan ya Allah orang kafir itu di muka bumi, jangan sisakan, dimatiin semua sama Allah, gitu kan. Atau ketika Nabi Musa menurunkan doa kepada Allah untuk menimbulkan wabah, ada kodok, ada belalang, ada darah, ada apa di Mesir itu kan. Maka itu semua wabah itu hanya terjadi buat orang-orang pendukungnya Fir'aun saja. Nah, pendukungnya Nabi Musa itu aman, nggak kena gitu. Tapi itu umat terdahulu lah. Kalau umat di zaman Nabi Muhammad itu tidak begitu. Yang kafir tidak langsung dihukum gitu kan, dan yang Islam pun tidak berarti langsung aman. Nah, semua yang terjadi itulah sunnatullah. Kita disuruh mempelajari, mengambil pelajaran dan sebagainya, bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mau mencabut nyawa siapapun dengan atau tanpa sebab yang logis pun bisa pada dasarnya. Saya sih memandangnya lebih ke arah itu. Gitu. Artinya ya sebagai petikan hikmah gitu nggak apa-apa kita sebagai evaluasi diri. Tapi tidak boleh ketika ini kan gara-gara kamu kafir, gara-gara ini silahkan ini adalah azab dan siksa dari Allah. Itu tidak diperkenankan, tidak bijak begitu. Karena nanti akan jadi masalah ketika yang meninggalnya orang Islam, berarti dia Islamnya kafir dong selama ini, kan nggak pas juga kan. Ketika yang orang kafirnya malah hidup, berarti yang kafir hidup, yang kita kafir aja kalau gitu. Iya kan, nggak bisa dijadikan sebagai hujjah gitu loh. Baik Ustaz. Ya. Pertanyaan kita sudah habis. Oke. Insyaallah kita sambung lagi. Video-video tapping kayak gini nih banyak ditunggu para pemirsa pecinta rumah fikih gitu. Baik, para pecinta rumah fikih dimanapun Anda berada, kita akhiri tapping kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita, kesehatan lahir dan lebih-lebih batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak usah salaman. Kita gini aja.